Halo Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua kabarnya baik-baik saja. Semua dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat. Haleluya. Soul Seeker, aku tidak lupa mengucapkan Kongci Facoy. Aku harap kamu secara pribadi memaafkan, mengampuni jika ada di antara keluarga ada salah kata dalam Imlek kali ini. Aku berharap kamu lebih dekat lagi dengan keluarga, punya kasih mesra dengan keluarga, punya cinta dan perhatian dengan keluarga, baik orang tua maupun adik-adik maupun kakak. Satu hal yang penting, ketika kita makan bersama, kiranya Tuhan Yesus hadir di sana, ikut merasakan sukacita keluargamu, di mana Imlek ini juga merubahkan hatimu lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan juga kamu lebih perhatian dengan keluargamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Soul Seeker, hari ini tayangannya juga cukup berat untuk didiskusikan, tetapi harapanku kiranya mendapat satu kebenaran firman Tuhan dan merubah hidup kita makin luar biasa di dalam Tuhan. Jelas buntutnya kita diberkati, kesehatan, sukacita, dan makin bergairah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Soul Seeker, saya bacakan dulu firman Tuhan dari kitab Wahyu, karena ini zaman akhir, jadi saya juga harus tidak lupa selalu memberikan tayangan firman Tuhan yang berbicara tentang persiapan jemaat atau persiapan umat Tuhan menghadapi akhir zaman. Dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Ingat nih firman Tuhan, barang siapa Tuhan kasih, Tuhan akan tegur dan diajar oleh Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Soul Seeker, jika kita membaca surat terakhir dari rangkaian surat yang dikirim kepada 7 jemaat, dan salah satunya adalah jemaat Laodikia, kita percaya ke-7 jemaat itu sudah mewakili semua jenis jemaat di dunia ini. Bagian ini memperlihatkan teguran dan pujian dari Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Begitu pas, dan kondisi spiritualnya maupun kondisi fisik jemaat yang terletak di kota Laodikia tersebut. Penggambaran Yesus tentang jemaat di Laodikia sebagai jemaat yang suam-suam kuku, dan Soul Seeker tahu
merupakan kebiasaan bagi orang-orang pada zaman dulu untuk meminum minuman panas atau dingin pada hari raya atau pada hari upacara keagamaan mereka. People in ancient times to drink hot or cold beverage. Namun mereka tidak pernah meminum yang namanya minuman suam-suam kuku. Kalau istilah Indonesianya hangat-hangat kuku. Cairan seperti itu tidak enak dan ada alasan cairan tersebut lebih mungkin menjadi sumber penyakit. Saat ini pada hari yang panas orang menganggap minuman dinginlah yang menyegarkan, dan pada hari yang dingin mereka menganggap minuman panas yang menyegarkan. Tetapi tidak seorang pun pernah menikmati minuman yang suam-suam kuku. On a cold day, they find a hot drink invigorating, yang menyegarkan. Laodikia tidak mempunyai sumber air sendiri. Sumber airnya bergantung pada kota Hierapolis. Hierapolis dibangun di sekitar banyak sumber air panas, sehingga memiliki pasokan air panas yang melimpah yang dikirim ke Laodikia melalui saluran air. Namun saudara, ketika air mencapai Laodikia, suhunya telah mendingin hingga menjadi suam-suam kuku. Itu perlu didinginkan atau dipanaskan kembali sebelum dapat dikonsumsi oleh orang. Rasa suam-suam kuku dalam kehidupan beragama orang Laodikia membuat Yesus merasa sangat mual hingga ia merasa ingin memuntahkan jemaat itu dari mulutnya. Hal ini juga memberikan analogi yang berguna bagi penginjilan. Mereka yang panas secara rohani, imannya terus bertumbuh secara pesat. Sedangkan mereka yang dingin mempunyai kesempatan untuk dapat dipengaruhi secara kuat oleh kebenaran Injil. Namun mereka yang suam-suam kuku sebenarnya berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan mereka yang dingin. Orang yang suam-suam kuku mengatakan bahwa cukup tahu tentang Yesus. Jadi mereka tidak menolak, tapi mereka juga tidak ada tanggapan terhadap suaranya. Suam-suam kuku dalam bahasa Inggrisnya lukewarm. Jemaat yang suam-suam kuku yang lukewarm adalah yang kompromi dengan dunia. Waduh, bahaya ini. Dan mirip dengan masyarakat sekelilingnya atau terkontaminasi dengan masyarakat sekelilingnya. Mengakui kekristenan, namun pada kenyataannya menyedihkan secara rohani. Bagi Rasul Yohanes maupun bagi Tuhan sendiri, jemaat yang orang Kristennya tidak dingin, juga tidak panas, sangatlah merepotkan. Karena untuk orang yang betul-betul dingin, kita bisa melakukan sesuatu bagi orang yang dingin rohani. Contoh, untuk orang ateis yang sama sekali tidak tertarik akan urusan religius, tetapi hal tersebut kita masih bisa berharap Tuhan menyelamatkan jiwanya, bahkan mengubahnya fully devoted to Christ. Amin. Mengapa Tuhan berbicara terlalu keras terhadap orang yang suam-suam kuku, di mana akan dimuntahkan? Muntah karena merasa jijik dan mual terhadap kejijikan dosa. Saudara, mengapa Tuhan memberikan awasan dan ultimatum yang keras? Karena jemaat ataupun kamu adalah orang yang digadang-gadang oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berani tampil menyatakan kebenaran. Sementara orang yang merasa dirinya biasa-biasa saja, mediocre, tidak brengsek, juga tidak suci, sering merasa self-satisfied, memuaskan diri sendiri, tidak punya hidup yang fully devoted atau pengabdian yang sepenuhnya. Bagaimana reaksi Tuhan? Menarik sekali. Tuhan bukan marah, juga bukan sedih, melainkan muak sampai ingin memuntahkannya. Karena undevoted Christian, Kristen yang tidak taat dan hatinya bercabang, itu yang membuat Tuhan menjadi muak dan mual. Di kitab Injil ada perumpamaan tentang orang yang menjual segalanya guna mendapatkan mutiara yang berharga. Kristus dalam segala kepenuhannya. Dia ingin mendapatkan Kristus. Dia jual miliknya hanya untuk mendapatkan kebenaran itu. Orang ini begitu cepat dan tahu memprioritaskan mana kepentingan kehidupan yang sejati. Kita akan menguji diri kita, apakah suhu
rohani kita panas, yaitu dengan melihat sikap kita dalam mengambil keputusan. Ora gujag-gajeg, maju, mundur, mundur, maju, maju, mundur, mundur, dan mundur. Bahkan tahu memprioritaskan hal yang rohani merupakan tujuan yang utama. Aku yakin banyak kali kesulitan yang mendasar yang ada di dalam kekristenan bukan karena orang Kristen tak punya kemampuan yang cukup, tak punya kesempatan studi, melainkan bercabang hati. Kristus hanya dijadikan salah satu dalam kehidupannya, tidak berani menyatakan dirinya, dan dia tidak percaya sepenuhnya dan tidak betul-betul menguasai semua aspek hidupnya, sehingga orang seperti ini tidak bisa menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan secara maksimal. Salah satu problem yang membahayakan kehidupan Kristiani adalah pengenalan diri yang tidak tepat. Orang yang rendah hati bukan orang yang dimintai pelayanan selalu mengatakan, saya nggak bisa, orang lain yang lebih baik. Itu bukan rendah hati, soul seeker. Musa sudah pernah menolak perintah Tuhan dan beralasan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Soul seeker, kita kan sering juga beralasan seperti itu ketika diajak untuk masuk di dalam pelayanan. Memang orang seperti ini adalah orang yang mirip dengan orang yang suam-suam kuku. Maka sikap Musa membuat Tuhan marah. Kalau dia rendah hati, mengapa Tuhan marah? Tuhan marah karena statementnya itu adalah manifestasi dari kecongkaan yang terselubung. Bahaya ini, bahaya soul seeker. Menolak dengan berbagai alasan bukan konsep rendah hati yang benar. Rendah hati itu menilai dirinya dengan tepat, tidak lebih, juga tidak kurang. Dasar dari penilaian dirinya adalah dari penilaian Tuhan, karena Tuhanlah yang betul-betul mengerti kita secara tepat. Soul seeker tahu, banyak orang mengatakan kamu ini merendahkan diri di atas gunung. Artinya dia kelihatannya merendahkan diri, tetapi dia ingin tetap dipuji, dia ingin tetap disanjung. Seorang pernah berkata, Tuhan, saya telah membaca firman-Mu. Sekarang saya minta Tuhan membaca diriku. Ada banyak orang membaca firman Tuhan tetapi tidak membaca dirinya sendiri. Akhirnya pengetahuan yang dia miliki bukan pengetahuan reflektif yang dikaitkan dengan dirinya, melainkan pengetahuan yang bersifat eksternal. Jadi kita perlu belajar membaca firman Tuhan untuk membaca diri kita sendiri. Bukankah firman Tuhan bagaikan cermin? Betul? Amin. Manusia yang tidak suka mengenal dirinya sendiri karena dirinya berada di dalam kumparan kerusakan dosa. Soul seeker, pernahkah kamu ditegur orang? Aku mendapati teguran yang benar terasa lebih sakit ketimbang teguran yang tidak benar, yang dipermoy, yang dipoles-poles. Tapi teguran yang benar itu memang terasa sakit. Karena teguran yang benar, apalagi yang mengena pada kelemahan yang sedang aku gumuli, bagaikan menyentuh luka yang infeksi, dan itu sangat menyakitkan. Lalu sikap apa yang kamu kedepankan ketika kamu ditegur orang? Kamu akan membuat 1001 rasionalisasi. Bukankah begitu, soul seeker? Kau salah mengerti. Kamu salah mengerti. Hal ini kamu salah mengerti karena kamu hanya membangun benteng excuse, soul seeker. Rasionalisasi bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satu yang paling mengerikan yang terselubung adalah ia mengatakan sibuk pelayanan. Jadi sibuk melayani bisa dipakai untuk menutupi kerapuan diri. Membangun self-image yang nampak dari luar, tidak mentransformasi hidup yang di dalam. Inilah menjadi problem. Orang yang hidup di dalam dosa tidak suka mengenal dirinya sendiri, lebih suka membangun image yang lebih tinggi dari apa yang seharusnya ia miliki. Di Alkitab tertulis, jangan orang menilai diri lebih dari yang seharusnya.
Jemaat Laodikia sangat bermasalah karena mereka tidak rela mengenal diri apa adanya, malah membius dirinya, menganggap dirinya sudah cukup mantap, berarti ia berhenti dan tidak lagi bergerak maju karena sudah merasa puas terhadap dirinya. Disinilah Tuhan Yesus yang Maha Tahu memberi teguran yang keras. I am about to spurt this out. Maksudnya ditahan-tahan. Kalau kamu tidak bertobat, aku atau Tuhan akan itu belum akan memuntahkanmu. Hal ini menyatakan bahwa Dia Allah yang panjang sabar, betul-betul mau menanggung kelemahan jemaatnya. Itu sebabnya Tuhan berhak menegur mereka. Pada umumnya orang menegur karena eksistensinya terusik. Misalnya aku melihat orang ini tidak benar, aku jengkel, atau bisa juga karena iri terhadap sesuatu yang dia buat. Artinya aku menegur bukan demi kebaikan orang itu, tapi demi diriku sendiri, buat diriku sendiri juga. Itu namanya teguran yang egois, yang kurang mulia. Teguran yang mulia adalah menegur demi kebaikan orang itu. Kita sendiri bersabar, paling sedikit bersedia mendoakan dia. Karena menegur itu mudah, saudara. Bisa kita lakukan begitu saja, tapi mendoakanlah yang sangat sulit dilakukan. Tidak ada yang tahu, bahkan orang itu pun tidak tahu. Berarti kita perlu sabar menantikan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Inilah salah satu hal yang paling sulit yang kita lakukan. Berdiam diri, menantikan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi teladan yang sempurna. Karena ketika Tuhan menegur, juga menyatakan kebesaran kasih dan kesabarannya. Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Hal ini seperti yang dikatakan Richards dan O'Brien dalam Misreading Scripture Through Western Eyes, yaitu Yesus berharap umatnya panas seperti air Hierapolis yang menyehatkan, atau dingin seperti air Kolose yang menyegarkan. Sebaliknya pemuritan mereka biasa-biasa saja, tetapi Yesus memberikan dampak supaya murid-muridnya menjadi panas, tidak suam-suam kuku. Masalahnya bukan karena Laodikia harus bersemangat, tetapi masalahnya adalah jemaat Laodikia tidak berguna sama sekali keberadaannya. Jadi mengapa menggambarkan jemaat sebagai jemaat yang suam-suam kuku? Jawabannya terdapat pada ayat berikutnya. Kamu berkata, aku kaya, aku telah memperoleh kekayaan dan tidak membutuhkan apapun. Tetapi kamu tidak menyadari bahwa kamu celaka, menyedihkan, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan mengajarkan jemaat Laodikia membeli emas yang telah dimurnikan. Artinya apa? Emas yang dimurnikan berarti emas yang melalui proses, lewat perapian dan keselamatan yang sejati. Jadi keselamatan itu proses dimurnikan. Bukan hanya engkau mengatakan aku terima Yesus lalu engkau selamat, tetapi engkau masuk di dalam proses pemurnian imanmu, keselamatanmu, supaya engkau mendapat keyakinan yang sungguh-sungguh, mengerti sungguh-sungguh hidup secara kekristenan, hidup yang diuji oleh Tuhan sendiri, agar hidupmu menjadi kaya, mengalir keluar, membawa berkat bagi orang lain. Dikatakan di sana mengenakan pakaian putih. Aksesoris hidup bukan aksesoris yang nampak dari luar, juga bukan aksesoris religius, karena di mata Tuhan religius yang hanya berupa aksesoris bagaikan pakaian compang-camping, bahkan digambarkan di sini sebagai satu ketelanjangan. Jadi apabila kamu hanya melakukan religius sebagai aksesoris, engkau seperti bunglon, nempel sini, ikut warna sini, nempel di sana, ikut warna sana. Berikutnya, minyak untuk mengulas matamu, supaya kau dapat melihat. Melihat apa?
keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, untuk melihat keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tanpa minyak, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri dengan tepat. Karena soul seeker, pernahkah kamu merenungkan kadang yang kamu doakan tidak mengerti? Apakah ini hanya menuruti hawa nafsumu sendiri, atau aku sudah doa seturut kehendak Tuhan? Berikutnya soul seeker, pernahkah kamu menyadari kadang kamu menjawab pertanyaan orang, tetapi kamu tidak menyadari apa jawabanmu? Kalau kita menjawab panggilan Tuhan untuk melayani orang lain atau bersaksi tentang kebenaran Tuhan dengan mengatakan, nanti saja aku sibuk dengan pekerjaan. Lah, kapan kita bisa split waktu, menyisihkan waktu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan? Ini adalah bagian dari lukewarm, suam-suam kuku. Selalu ngendo, nyingkiri yang namanya pelayanan. Selalu menangkis dengan sopan dan baik. Maaf, aku banyak pekerjaan. Aku ini tulang punggung keluarga. Aku ini menjadi patokan duitku, harus mencarikan duit untuk keluargaku. Soul seeker, kalau kita hanya mengatakan mencari uang, kita sibuk dan sibuk. Lah, kapan tidak sibuk? Betul? Soul seeker, bahkan ada orang mengatakan, aku ini tidur saja mikir loh, otakku jalan terus loh, gimana mencari uang? Aku ini terus mikir loh. Soul seeker, lebih bahaya lagi, jangan sampai engkau mau dekat dengan orang lain, mau menyambut dengan ramah, cekatan, cak, cek, cak, cek, cak, cek, untuk membantu orang, karena orang itu berguna bagimu, karena kamu mau make business dengan dia, karena orang itu menguntungkan kamu. Kalau semua diukur dengan kesibukanmu, kalau semua diukur dengan keuangan, dipastikan kamu tidak akan ada waktu. Apakah kamu tunggu nanti kalau sudah tua, sampai sudah tidak ada kerja, sudah pensiun? Soul seeker, aku pernah mengamati laki-laki yang sudah tua, yang mereka duduk berempat berlima di sana. Aku perhatikan mereka kurang, diskusinya melempem, obrolannya kok tidak berjalan dengan baik. Dan ini aku perhatikan bukan hanya pada satu dua orang, tetapi aku perhatikan pria yang sudah tua atau laki-laki yang sudah tua lebih banyak pendiam, kurang bergairah dengan sekitarnya. Mengapa? Ya karena fisiknya sudah lemah, pendengarannya tidak tajam, bawaannya ngantuk, matanya tidak dapat melihat dengan jelas. Jika bicara hanya sepotong kalimat saja, dan ia terhenti, dan kadang tidak bisa nyambung lagi perkataannya, dan itu pun baginya dia tidak membuat senang jika ngobrol dengan orang. Ada yang saya tanya, Om, kenapa Om kalau bicara kok nyirit, tidak mau seperti antusias? Ya itu tidak level saya ini kan dulu seorang pejabat. Lalu saya katakan, ayo Om, kita bicara tentang pemerintahan, tentang bagaimana kehidupan pejabat. Pejabat dulu dengan pejabat sekarang beda. Intinya apa? Dia tidak mau diajak bicara. Jadi, soul seeker, apakah kamu mau menunggu setelah menjadi tua? Ketika aku memutuskan untuk melayani Tuhan, soul seeker, ketika aku memutuskan untuk melayani Tuhan, aku berumur sekitar 18 tahun. Aku masih kuat, aku masih banyak ide, ekspresiku luar biasa. Beda dengan sekarang umurku 63 tahun. Walaupun niatku masih stabil dan sama, tetapi tubuhku sudah berbeda. Walaupun secara kesehatan aku sehat, tetapi aku tetap mudah lelah. Konklusinya, walaupun minat pelayananku tidak suam-suam kuku, tetapi karena sudah masuk usia senja, aku sudah tidak sekuat dulu lagi. Soul seeker, suam-suam kuku menggambarkan banyak orang yang mengaku Kristen, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak ada bedanya dengan orang non-Kristen. Kehidupan mereka bukanlah suatu kesaksian yang baik tentang keserupaan dengan Kristus, bahkan merugikan reputasinya secara kesan di depan umum, di mata dunia. Mereka memprioritaskan kenyamanan, kesenangan mereka sendiri di atas hidup untuk Kristus. Mereka bersifat materialistis dan tidak memperhatikan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan.
Ketika kamu memvisualisasikan suam-suam kuku dibandingkan dengan dingin atau panas, itu menggambarkan kenyamanan. Lukewarm itu menggambarkan kesenangan, kepuasan, cara yang mudah, dan apa yang terasa terbaik bagi dagingmu sendiri, bagi pemikiranmu, konsepmu sendiri. Sedangkan menjadi panas berarti berkobar-kobar imannya dan bersemangat bagi Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup. Yesus mengatakan di sini bahwa dia lebih suka seorang yang menjadi dingin daripada suam-suam kuku. Hal ini karena orang yang dingin sudah jelas bahwa mereka tidak benar-benar mengikuti Tuhan, namun orang yang dingin dapat menerima dan bisa dijadikan panas. Tetapi orang yang suam-suam kuku adalah orang yang munafik, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun pada kenyataannya bukan. Yesus membuat pernyataan yang kuat ketika dia berkata dalam Wahyu 3:16, "Jika kamu suam-suam kuku, aku akan mengeluarkan kamu dari mulutku." Penafsiran terbaik yang pernah aku dengar tentang ayat ini adalah, "Aku akan memuntahkan kamu dari mulutku, karena kamu membuat aku mual dan sakit." Jadi pelajarannya adalah, jika kamu ingin menjadi seorang Kristen, kamu harus mengutamakan Tuhan, bukan dirimu sendiri. Amin. Kamu harus mencari Tuhan, kamu harus mengikuti petunjuk Tuhan, dan ini menjadi gaya hidupmu untuk mentaati Tuhan dan melakukan kehendak yang kemungkinan besar akan membawa kamu keluar dari zona nyaman. Yesus bukanlah sesuatu yang kita terapkan begitu saja dalam kehidupan kita, melainkan dia benar-benar menjadi tujuan hidup kita. Dia menjadi juru selamat kita, dan dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. 3 referensi langsung terlintas di benakku dari Lukas 9 ayat 23-24. Kemudian Yesus berkata kepada mereka semua, "Setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, justru ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Berikutnya dari kitab Kolose 3 ayat 2-4, "Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal yang duniawi, sebab kamu telah mati dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah." Ketika Kristus yang adalah hidupmu muncul, maka kamu akan muncul bersama dia dalam kemuliaan. Terakhir, Matius 7 ayat 21, "Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga." Soul Seeker berarti kita rubah hidup kita. Jangan sampai kita selalu memberi alasan dalam hidupmu untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan, untuk tidak berbuat baik, untuk tidak menolong orang, untuk tidak memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita. Lakukan, karena itu tugas yang penting dalam hidupmu. Kita hidup bukan hanya mencari uang, kita hidup bukan hanya sibuk kerja. Aku buktikan, Soul Seeker, ketika aku punya perusahaan, tetapi hatiku rindu untuk melayani Tuhan sepenuhnya, aku tinggalkan perusahaan ini, aku serahkan kepada teman rohaniku, dan aku hidup khusus melayani Tuhan. Dan aku tidak pernah kekurangan, aku tidak pernah yang namanya tidak makan. Aku selalu dicukupkan oleh Tuhan, aku selalu dipelihara Tuhan, aku selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan hari ini kesibukanku justru untuk melayani Tuhan. Tetapi aku tidak mengatakan aku sibuk, tidak. Yang sibuk itu Tuhan untuk memberkati aku, yang sibuk itu Tuhan untuk mengurapi aku. Aku hanya melakukan tugas panggilanku dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kiranya ini memberkati Soul Seeker. Aku berdoa bagi kamu. Tuhan Yesus berkati yang hari ini ada di Think of Soul channel. Tuhan berkati setiap orang yang mendengar supaya hatinya digugah dan sungguh-sungguh paham
bahwa mereka harus do something untuk Tuhan, bahwa mereka tidak hanya sibuk mencari uang, mereka tidak sibuk untuk dunia, tetapi mereka harus menyisihkan waktu dan bahkan mengutamakan waktu hanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, karena hamba-Mu hanya bisa berbicara, tetapi Tuhan yang mengetuk hatinya, sehingga mereka dapat merasakan sukacita ketika mereka melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Soul Seeker, tetap semangat, Kong Cifacai, haleluya, sampai jumpa, amin. Bang.